webinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri atau membersamai webinar kita pada siang hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yaitu pemateri kita yang hadir pada hari ini. Selanjutnya moderator dan yang kita hormati juga adalah peserta webinar pada siang hari ini. Panjang kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bang Aminullah Syah. Pada Bang Amin dipersilakan. Oke, terima kasih banyak moderator. Terdengar suaranya moderator? Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Aminullah Syah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada hari ini. Selanjutnya itu
pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bang Dafa Khairi. Kepada Bang Dafa Khairi dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bang Dafa Khairi. Pada Bang Dafa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak mengadahkan kepala dan mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah yang sekusyuk-kusyuknya. Lalu bagi yang non-muslim boleh sesuai dengan tuntunan dan ajaran agamanya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Berikanlah mereka kebijaksanaan dan kearifan dalam memimpin negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah acara kami pada siang hari ini berjalan khidmat, berjalan sesuai dengan apa yang kami rencanakan, dan jadikanlah ilmu yang kami dapatkan pada siang hari ini berguna bagi nusa, bangsa, dan agamamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tunjukilah kami jika yang benar itu adalah benar, maka berilah kami rezeki untuk melaksanakannya. Dan tunjukilah kami jika itu salah, maka berikanlah kami rezeki untuk menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada moderator. Kita ucapkan kepada Bang Dafa. Acara selanjutnya yaitu kita akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini yang akan memimpin diskusi kita hari ini, yaitu moderator kita hari ini bernama Kak Desi Pramidasari, merupakan Menteri Pendidikan 19. Kakak ini lahir di Jakarta Pusat tanggal 8 Desember 1997. Golongan darahnya B, agama Islam, pendidikannya itu S1 Agroteknologi UNAN, asal Lubuk Basung Agam, domisili Kota Padang. Kakak ini merupakan bagian dari Pemuda Dakwah Kota Padang periode 2021 sampai 2024. Yang selanjutnya yaitu Jaringan Muda Aila Indonesia 2019 sampai sekarang, Menteri Pemberdayaan Perempuan BMKM UNAN 2018 sampai 2019. Selanjutnya yaitu Bendahara Umum BMKM Faperta periode 2017 sampai 2018. Selanjutnya yaitu Staf HRD Badan Pengelola Mentoring Agama Islam periode 2016 sampai 2017. Selanjutnya yaitu Staf Kepresidenan PSDM FKI Rabani periode 2015-2017, Staf Kajian dan Syiar Islam for Studi Faperta periode 2015 sampai 2016. Yang terakhir yaitu Bendahara Departemen Kerohanian Asosiasi Mahasiswa Asrama 2015 sampai 2016. Untuk itu, acara diskusi hari ini kita serahkan kepada moderator, kepada Kak Desi, dipersilahkan.
Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa la kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Reno Rauda Thalib selaku pembicara pada siang hari ini. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk pertama ini izinkan saya pribadi untuk menjelaskan mengenai materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Insinyur Putri Reno Raudatul Jannah, TMP. Beliau merupakan ketua dari Bundokanduang, Sumatera Barat. Selamat siang, Ibu. Dan untuk materi kita hari ini yaitu mengenai SKB 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah dan juga atribut bagi peserta didik, pendidikan, dan juga tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya awal mula dari SKB 3 Menteri ini muncul bermula dari kasus yang ada di salah satu sekolah di Kota Padang, sekolah menengah kejuruan di Kota Padang, yang diceritakan bahwasannya kronologisnya itu salah satu dari orang tua murid melaporkan kepada sekolah mengenai pakaian seragam yang digunakan anaknya di sekolah gitu. Dan karena adanya permasalahan ini kemudian booming di media sosial, di Instagram maupun di Twitter, akhirnya sempat menjadi trending. SKB 3 Menteri tentang penggunaan seragam sekolah ini dikeluarkan oleh 3 menteri, itu ada Menteri Agama, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dikeluarkannya itu pada tanggal 3 Februari 2021. Di dalam SKB yang dikeluarkan itu ada 6 peraturan yang telah diatur ya mengenai penggunaan seragam sekolah dan atribut bagi peserta didik, peraturannya secara umum dan juga nasional, dan dikecualikan itu hanya Aceh saja. Nah, mengenai permasalahan ini sebenarnya banyak sekali beberapa elemen masyarakat yang ada di Minangkabau, khususnya di Sumatera Barat, itu seluruh yang mulai up untuk berbicara mengenai SKB 3 Menteri ini. Mulai dari kemarin itu yang sempat mengeluarkan statementnya itu dari MUI Sumatera Barat, kemudian juga dari Minyak Mama, Alim Ulama, Cadik Pandai juga, dan juga Bundokanduang. Nah, sebenarnya mengenai SKB 3 Menteri ini memang kita harus melihatnya dari berbagai perspektif gitu. Mulai dari perspektif dari adat budaya Minangkabau itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada siang hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama mengenai bagaimana gitu tanggapan dari Ibu Profesor Bu Reno dari SKB 3 Menteri ini terkait jika dijalankan peraturan ini di daerah Sumatera Barat khususnya gitu. Karena yang sama-sama kita ketahui bahwasannya SKB yang telah diatur itu ada peraturan yang dimuatnya melarang tentang atribut yang berhubungan dengan agama tertentu. Baik, kita lanjutkan saja pemaparannya oleh Ibu Profesor Reno, Ibu Raudatul Jannah. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita bersama, yang pertama umur, yang kedua kesehatan, yang ketiga kesempatan. Kurang satu dari yang tiga itu kita tidak bisa berjumpa pada webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, dan apa yang akan kita kerjakan diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita bicara tentang, tentu yang pertama dulu sebagai pengantar ya. Kalau kita bicara tentang Minangkabau sebagai sebuah kawasan budaya, masyarakat suku atau
bahasa dan segala macamnya. Nah, dalam masyarakat Minangkabau itu ada 3 sistem nilai yang perlu kita lihat. Yang pertama, orang Minangkabau ini mempunyai filosofi tersendiri di samping dengan filosofi Pancasila ya sebagai warga negara Republik Indonesia. Orang Minang ini mempunyai filosofi hidupnya, adat bahasa disarak, sarak pesan kita bulah, sarak mengato, adat memakai, alam terkambang jadi guru. Jadi dalam pengertian ini, apapun yang dilakukan oleh adat itu adalah yang sesuai dengan apa yang difatwakan oleh agama Islam. Nah, jadi tidak boleh berbeda. Artinya kalau kita lihat dari filosofi itu, artinya orang Minang itu Islam. Jadi kalau dia tidak Islam, dia tidak orang Minang lagi, tidak diakui sebagai orang Minang. Itu aturannya. Jadi hak-haknya hilang. Tapi kalau dia bertukar warga negara, itu haknya masih diakui selagi dia masih akidahnya tidak berubah. Nah, itu semacam harga mati bagi masyarakat Minangkabau. Jadi kalau kita bicara Minangkabau, artinya Islam. Nah, jadi skopnya jelas itu. Kalaupun ada nanti aturan segala macam, itu untuk orang Minangkabau yang Islam. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada namanya sistem nilainya kemasyarakatan. Atau dalam adat disebut kelarasan. Nah, ini menentukan persukuan kita, apa suku kita, kemana kelarasan kita, kemudian bagaimana sistem kepemimpinan, sistem mengambil keputusan, dan segala macamnya. Nah, jadi di dalam sistem kelarasan ini bisa kita lihat bagaimana konsep kepemimpinan di Minangkabau. Nah, kepemimpinan di Minangkabau itu antara yang dipimpin dengan yang memimpin itu jaraknya tidak jauh. Hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Didulukan selangkah itu artinya sama dengan orang sholat ya. Nah, jadi satu saf antara imam dengan makmum. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi artinya seorang pemimpin itu kalau dia salah masih bisa ditarik tangannya atau bahunya karena dekat. Nah, jadi tidak terlalu jauh. Nah, jadi sangat dekat dengan masyarakatnya. Kemudian sistem matrilineal Minangkabau. Itu sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, di mana dalam sistem matrilineal ini punca dari sistem matrilineal itu adalah perempuan. Jadi dalam sistem matrilineal meletakkan posisi kedudukan perempuan dan laki-laki seimbang dan berimbang. Seperti kalau kita lihat misalnya seimbang artinya sama-sama. Boleh dilakukan oleh perempuan, boleh dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada berimbang, ada yang boleh dilakukan oleh perempuan, tidak boleh dilakukan laki-laki, atau sebaliknya, ada yang boleh dilakukan laki-laki, tidak boleh dilakukan oleh perempuan. Nah, jadi itu konsep kesetaraan gendernya tidak sama. Itu sangat berbeda dengan masyarakat yang di luar Minang atau di luar Islam. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jadi posisi laki-laki dengan perempuan di Minangkabau itu setara. Seperti dua sisi mata uang. Jadi seperti itu. Atau dalam Islam dikatakan pakaian ya. Perempuan pakaian dari laki-laki, laki-laki pakaian dari perempuan. Jadi sesuatu yang pas, yang sama begitu. Nah, di dalam sistem matrilineal itu ditentukan yang pertama orang Minang itu bersuku ke ibu. Bukan bernasab. Nah, ini harus dibedakan ini. Kadang-kadang orang menganggap orang Minang tuh Islam tapi dia bernasab ke ibu. Bukan bernasab, dia bersuku ke ibu. Bernasab tetap kepada ayahnya. Nah, cuma kalau kita lihat sekarang banyak orang Minang sekarang bernasab kepada suami. Sebab di belakang namanya itu dibuat nama suami. Jadi kalau dia mengundang kita pesta anaknya, dia seayah dengan anaknya. Itu sudah melantur jauh dari Islam, jauh dari adat budaya Minangkabau. Jadi seperti bunda misalnya, itu kan T itu taib itu. Taib itu ayah, bukan suami. Tapi orang-orang yang seperti itu kalau dia mau naik haji itu ditukar lagi pakai binti. Baru dia tulis nama ayahnya. Itu. Nah, jadi di dalam sistem matrilineal itu yang paling penting. Kemudian yang perlu juga diketahui dulu. Nah, perempuan Minang itu sebenarnya secara adat dan agamanya, yang adatnya yang sudah padu dengan agama Islam.
Sebenarnya apa yang dibutuhkan perempuan itu sudah diberikan oleh ruang oleh agama dan adat budaya Minangkabau itu melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Dan segala hal itu diatur oleh dasarnya agama. Nah, jadi ada, bisa juga kita kemukakan di sini. Jadi ada aturan semacam pedoman lah. Yang pertama alu je pati. Alu je pati itu kepantasan dan kepatutan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita, misalnya kita berpakaian, kita bicara, kita makan, kita segala macam lah, kita berjalan dan segala, apakah memenuhi kepatutan dan kepantasan. Kepatutan dan kepantasan itu berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Nah, adat Minangkabau itu sudah mengikut kepada agama Islam dalam pakaian contohnya. Seluruh pakaian Minang yang sudah dikumpulkan, kebetulan Bundo yang menulis buku tentang pakaian Minang itu apa, pakaian adat, pakaian pengantin, itu yang sudah terkumpul sebanyak 406. Itu tidak satu pun yang memperlihatkan bentuk tubuh, artinya sempit atau jarang atau menyerupai pakaian laki-laki. Jadi tidak menyalahi secara adat dan secara agama, itu sudah padu. Jadi pakaian itu betul-betul bukan membungkus, tetapi menutup aurat perempuan. Nah, itu sudah menjadi ketentuan adat dan ketentuan agama itu. Kemudian yang kedua, ukur jejangko. Nah, jadi sesuai enggak dengan masyarakat, dengan ukuran masyarakat. Sehingga di sini letaknya ada toleransi dan intoleransi. Kemudian bari balabe. Bari balabe itu sesuai dengan hukum-hukum. Nah, orang Minang ini dia melekat ada beberapa 3 hukum. Yang pertama hukum agama Islam, yang kedua hukum adatnya, yang ketiga hukum negara Republik Indonesia. Jadi apapun yang dilakukannya tidak menyalahi yang 3 itu. Kemudian raso jopareso. Raso jopareso itu sebenarnya SQ orang Minang itu. Jadi orang Minang ini sebenarnya tidak perlu lagi ikut-ikut SQ. Raso itu artinya rasa. Apa yang kita rasakan, jangan kita langsung bertindak. Itu kita pikirkan dulu. Itu pareso. Diperiksa dengan pikiran, betul atau salah, baru kita bertindak. Begitu juga apa yang kita pikirkan, jangan kita langsung bertindak, tapi rasakan dulu apakah betul seperti itu, baru kita bertindak. Kemudian suri dan teladan. Jadi perempuan Minang, terutama itu menjadi suri teladan di dalam kaumnya, di dalam keluarganya, baik itu keluarga kaum maupun keluarga inti. Karena orang Minang laki-laki dan perempuan dia mempunyai 2 keluarga. Yang pertama keluarga kaum, kemudian dengan perkawinan dia membuat satu keluarga lagi yang disebut dengan keluarga inti. Jadi dia kemanapun dia pergi, di dalam dirinya itu melekat dia pada keluarga kaumnya dan keluarga intinya, dan itu saling berinteraksi selama hidupnya. Itu. Nah, jadi itu beberapa 3 sistem ya yang kita lihat secara sepintas. Itu yang membentuk karakter orang Minang, aturan-aturan dalam kehidupannya, mulai dari cara berpikir, cara segala macam, dan termasuk pemakaian atribut-atribut. Apakah itu pakaian, apakah itu pelaminan, apakah itu pakaian penghulu, pakaian anak daro, dan segala macamnya. Nah, jadi bagaimana berpakaian orang Minang, itu sudah dikatakan tadi, perempuannya menutup aurat. Jadi ditutup sesuai dengan aturan agama. Cuma memang di Minang tidak dikenal istilah jilbab kalau secara budaya. Yang ada kerudung, selendang, tengkuluk. Tapi semuanya itu adalah tutup kepala. Dan kalau kita lihat dari pakaian yang sudah Bundo kumpulkan itu, variasi yang banyak itu, kalau bajunya sama, baju kurung basiba, longgar, lapang, dalam, kemudian pakai kain sarung, apakah batik, apakah songket. Nah, kemudian tutup kepala. Nah, ditutup kepala ini yang banyak sekali variasinya. Macam-macam, setiap negeri punya bentuk tengkuluk, punya bentuk selendang dan segala macamnya. Itu yang bervariasi. Jadi kalau kita lihat di situ, orang Minang, terutama perempuan, yang memuliakan kepalanya. Kalau kita lihat dari satu sisi. Karena di kepala itu mereka tahu bahwa isi kepala itu adalah ada pikiran di situ, ada ide-ide, ada segala macam. Jadi itu sangat dilindungi dan sangat dipelihara, dan itu sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianutnya. Nah, itu. Nah, jadi waktu
terjadi keluarnya SKB 3 Menteri, memang ini menggemparkan bagi masyarakat Minangkabau. Apalagi kalau bagi Bundo sebagai ketua Bundo Kandung yang sudah ikut di Bundo Kandung itu sejak tahun 85, tapi jadi ketua itu sejak 2015 sampai 2020 ini. Itu program utama, melestarikan, mensosialisasikan baju kurung Basiba kepada masyarakat Minangkabau, baik di ranah maupun di rantau. Nah, dengan adanya SKB 3 Menteri, itu seakan-akan apa yang telah dilakukan oleh Bundo Kandung misalnya, itu kan artinya kerja sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, kemudian apalagi persoalannya sebenarnya di Minangkabau ini tidak pernah terjadi perselisihan atau pemaksaan terhadap orang di luar Minang, di luar Islam untuk harus begini dan begitu. Tidak pernah. Bahkan di Minang ini bagaimana kerukunan antara orang yang non-muslim dengan kita yang muslim, yang etnis lain misalnya dengan kita, tidak ada terjadi perselisihan. Baik-baik saja, aman-aman saja. Tapi kasus waktu anak SMK 2 itu menjadi tren karena digoreng dan segala macam. Nah, cuma yang kita sesalkan, padahal kasus itu belum diteliti secara dalam ya. Dan itu hanya menyangkut satu orang anak. Nah, kemudian misalnya kita juga tidak mempersoalkan misalnya di sekolah anak-anak sekolah di sekolah Kristen yang memang swasta ya, tidak boleh anak memakai jilbab. Tidak ada masalah. Kalau memang kita tidak setuju, jangan dimasukkan anak kita ke situ. Tapi gitu. Tapi kok ini menjadi begitu seakan-akan sudah sangat bahaya sekali Minangkabau ini. Jadi Bundo melihat terlalu tergesa-gesa dikeluarkannya SKB 3 Menteri itu. Sebab Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan. Jadi seakan-akan ini sudah gawat betul ini. Bahkan kalau kita baca satu persatu, menghimbau pun tidak boleh. Ini yang menjadi persoalan. Menghimbau, untuk kita menghimbau anak-anak, coba ya anak-anak, kalau sebagai guru misalnya, kalian memakai pakaian orang Muslim, memakai pakaian sesuai dengan pakaian Muslim. Kemudian kalau kita lihat dari inti isi dari SKB 3 Menteri itu, anak-anak dibebaskan memilih. Nah, sementara anak-anak yang sekolah SD, SMP, SMA, itu anak-anak yang masih dalam taraf mencari jati diri. Yang sebenarnya masih harus dituntun untuk memilih apa yang mau dia lakukan, termasuk pakaian. Nah, kalau kita bebaskan memilih misalnya nanti, bisa-bisa nanti anak SD dia nggak mau pakai celana pendek itu diizinkan, atau dia mau pakai baju yang talinya kecil. Sesudahnya kan seperti sekolah-sekolah di luar negeri, pakaiannya bebas dan macam-macam. Apa itu yang kita mau? Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, bagi Bunda, usia anak SD sampai SMA itu anak-anak yang harus kita tuntun, kita pilihkan, kita sarankan, tidak bisa kita bebaskan. Sementara di perguruan tinggi kan tidak dipaksa, cuma diberi alternatif, ada beberapa pilihan, silakan pilih. Tapi kalau kita lihat sekarang di perguruan tinggi, di UNAN aja lah, hampir mungkin 80 atau 90% sudah anak-anak sudah pakai tutup kepala tanpa dipaksa. Artinya mereka sudah memilih. Kan bisa aja enggak ada larangan kan? Tapi ternyata mereka sudah memilih, sudah mengerti. Mungkin ajaran agama mereka sudah paham. Tapi anak-anak SD, anak SMP, SMA, itu persoalannya. Maka tokoh-tokoh masyarakat diinisiasi oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, kemudian Bundo Kandung, NU, Muhammadiyah, kemudian Elkam, Aisyah, Terbiyah, dan segala macamnya. Itu diundang oleh DPRD Provinsi untuk dengar pendapat. Dan semuanya mengemukakan pendapat. Cuma satu yang setuju dengan SKB 3 Menteri itu. Itu NU Sumatera Barat. Yang lainnya menolak atau merevisi. Itu pada dasarnya. Nah, jadi ini yang jadi apanya. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan miras ya sekarang. Kalau kita kaitkan. Ini dilarang karena memakai kearifan lokal. Sementara miras dibolehkan karena
mempertimbangkan kearifan lokal. Tapi semua kan orang akan menentang semuanya, akhirnya Perpres itu dicabut. Nah, kemudian SKB 3 Menteri seakan-akan sudah terhimpit oleh viral tentang miras, kemudian viral lagi tentang Demokrat partai. Jadi kita sampai hari ini Bundo enggak tahu kan, kalau dikasih apa kan waktu sebulan. Kalau tidak apa, nah, tapi sampai hari ini belum tahu bagaimana apanya ketentuannya itu, apa memang sudah keluar sanksinya. Kan kalau dikatakan sanksi misalnya, kalau ada yang sekolah yang menolak itu atau tidak mematuhi itu, maka dana bosnya akan dipotong. Dana bos itu tidak ada kait mengait, itu hak masyarakat, hak rakyat. Itu kan dana bos itu dari pajak kita. Tidak boleh dikait-kaitkan dengan karena ini dipotong ini. Itu sama saja apa itu. Kalau ada orang apa tuh dikecilkan, dibuat je piti atau disanksi dengan piti. Jadi kecil betul cara berpikirnya atau rendah betul cara memandang persoalan. Dan itu tidak ada kaitan sama sekali. Nah itu barangkali Nanda. Sebagai pengantar lah Adik Bundo ya. Barangkali lebih bagus ada diskusinya gitu. Dan di sekolah itu sekarang udah selesai, tidak ada masalah lagi. Kemudian ada juga dikatakan bahwa ada 45 anak yang dipaksa. Padahal 45 itu semua anak yang non-muslim, tapi juga termasuk laki-laki. Yang perempuan hanya 23. Jadi tidak sahih juga data yang dilaporkan. Gitu. Harusnya kan dicek. Nah itu barangkali Desi sebagai moderator, pengantar dari Bundo. Ya, baik. Terima kasih Bundo yang telah memberikan paparannya tadi ya mengenai SKB 3 Menteri tentang atribut seragam sekolah. Sebenarnya karena digoreng inilah makanya kenapa SKB 3 Menteri ini viral gitu, sampai pun di semua aplikasi media sosial ya, ada di TikTok, di Twitter, Instagram, itu orang pada mendiskusikan tentang ini. Tapi ada juga yang waktu Februari itu Februari itu yang memang lagi trending satunya di Twitter yang bilang boykot nasi Padang gitu kan. Iya, macam-macam. Itu kan tidak ada hubungan sama sekali itu. Iya. Dan ada juga yang statement yang keluar itu bahwasannya Sumatera Barat itu rasis gitu. Nah, itu rasis, kan radikal, intoleran, macam-macam. Sudah melenceng itu kan dari kasus yang ada di SMK 2 Padang misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat Desi, tidak mungkin orang Minang itu intoleran. Orang non perantau itu adalah orang-orang yang pandai menyesuaikan diri. Kalau tidak bisa sukses di rantau dah. Kalau kita lihat dari sejarah masalah-masalah konflik horizontal yang terjadi di Indonesia, itu jarang orang Minang yang dihujat. Orang Minang jadi penengah justru. Jadi orang yang perantau itu dia mempunyai sikap yang pertama pionir ya, keberanian untuk membuka, menjelajah. Yang kedua dia mudah beradaptasi dengan segala lingkungan. Orang yang mudah beradaptasi tidak mungkin intoleran. Justru karena bisa mentolerir keadaan itu bisa masuk di situ tanpa kehilangan jati dirinya. Itu prinsip dasar itu di orang Minang tuh. Keliru orang mempelajari tentang orang Minang kalau dikecilkan intoleran. Dalam adatnya sendiri, orang Minang tuh ada misalnya orang luar Minang mau menjadi orang Minang diterima, ada aturannya, ada ruang untuk itu. Misalnya anaknya laki-laki itu kawin di orang di luar Minang, memproduksi. Menantu itu bisa jadi orang Minang. Dia lagi suku. Nah, kalau tidak toleran itu tidak boleh dicampakkan. Saya tidak boleh ada. Justru dicarian jalan keluar karena nenek moyang itu tahu bahwa anak cucu kok perantau. Kalau orang merantau kan kemungkinan dapat jodoh tidak orang kampungnya. Nah, maka ada pikiran sampai ke situ. Kalau dikecian orang intoleran lah dipikiran ruang-ruang untuk mengakomodasi hal-hal yang mungkin terjadi yang akan mengganggu di dalam silaturahimnya berkeluarga gitu. Itu apanya itu. Jadi aneh kalau ada orang ngecek orang Minang tuh intoleran.
apalagi rasis. Iya. Oke Bun, kita masuk sesi ini aja lagi Bun, diskusi. Diskusi aja Mungkin lagi. nanti banyak dari rekan-rekan yang emang Ya. mau mendalami lagi kan tentang Ya, boleh. budaya Minangkabau ini. Ya, kepada rekan-rekan yang tidak, sekali lagi ya, kepada rekan-rekan yang tidak ada kendala untuk menghidupkan kamera, silakan dihidupkan kembali kameranya. Karena kalau nggak lihat ininya ya, wajahnya tuh kayak nggak enak aja gitu kan. Nah, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, kita buka dulu sesi pertama ini, 3 orang penanya. Dan untuk bagi yang ingin bertanya, silakan diaktifkan raise hand-nya. Kita buka dulu 3 orang. Apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya terlebih dahulu? Izin bertanya, Kak. Oh iya, langsung ya. Silakan Pak Nifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bunda, Ya. Kak. Nama saya Hanifatullah Mukhtar, asal instansi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk itu, saya ingin menanyakan Karawang. kepada Karawang. Untuk itu, saya akan menanyakan kepada Bundo terkait SKB 3 Menteri ini. Apakah SKB 3 Menteri ini dalam perancangannya adakah kepentingan politik di situ atau bagaimana, Bundo? Terima kasih. Iya. Langsung jawab. Ya. Boleh, Bunda, boleh. Nah, jadi itu kita tentu tidak bisa memastikan, menduga-duga tentu bisa aja, bisa kita anggap ada kepentingan politik di belakangnya. Tapi apa, siapa, tentu tidak bisa kita. Tapi sebagai orang yang kritis ya, kita tentu boleh berpikir bebas untuk memikirkan, mungkin menduga. Itu biasa, apalagi kalangan akademisi ya. Biasa kita membuat asumsi-asumsi ya, dengan adanya data, walaupun data itu belum mencukupi untuk kita membuat asumsi secara benar ya. Nah, itu bisa saja, Fani. Bisa saja kita lihat nanti. Ya kalau misalnya enggak ada apa politik, dari data yang dikemukakan bahwa peristiwa ini 10 tahun yang lewat itu sudah terjadi di Indonesia Timur, di Bali, di Papua, dan kasusnya orang-orang Islam itu yang tidak boleh memakai pakaian muslimnya di sekolah-sekolah. Tapi kok enggak ada SKB 3 Menteri, enggak ada ketentuan-ketentuan. Tapi sampai di Minang misalnya, baru 1 orang, dan itu juga salah miskomunikasi aja, langsung SKB 3 Menteri. Jadi tidak salah kalau kita sedang ada asumsi bahwa ini ada grand, ada rancangan untuk bagaimana tentang Minangkabau yang selalu didengung-dengungkan intoleransi, rasis, radikal, dan indeks demokrasinya yang rendah dan segala macam. Bisa jadi. Barangkali Bundo tidak orang politik dah, tapi dari asumsinya bisa saja kita berpikir seperti itu. Ini mudah-mudahan janganlah kalau kita harapkan kan, ini cuma kasus kecil aja gitu. Tapi kalau jadi besar tentu nanti lain lagi cara kita untuk menghadapinya. Ya. Bagaimana Pak nih, Fatullah? Baik, terima kasih Bundo atas jawabannya. Terima kasih. Ya. Sebelumnya izin bertanya terlebih dahulu, Pak Nifatullah orang Minang yang merantau ke Karawang kah atau memang? Kalau saya sendiri berasal dari Karawang, asli Sunda. Ya. Berarti memang baru ini ya, selamat datang di tanah Minangkabau. Tentang budaya Minang gitu. Iya, iya. Jadi pernah belajar atau ingin belajar? Pengen cari tahu gitu. Iya, pengen cari tahu. Ya, bagus itu. Sebenarnya kita masing-masing kita karena Indonesia ini punya keberagaman suku ya. Harusnya kita memang memahami setidaknya prinsip-prinsip dasar dari masing-masing
suku itu, sehingga kita bisa berpikir positif, tidak walaupun ada perbedaan ya, tetapi itu bukan menjadikan kita tidak bisa bersilaturahim atau bersanding misalnya. Itu memang harus dipahami gitu, untuk memudahkan persatuan Indonesia itu. Baik, ada lagi Fani yang ingin ditanyakan mengenai kepentingan politik tadi? Atau ada pertanyaan lain yang terlintas? Boleh. Mungkin cukup dari saya atas pertanyaannya. Terima kasih ya kepada Fani Fatullah. Selanjutnya dari rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Boleh langsung dihidupkan saja mic-nya atau raise hand. Izin bertanya, Kak. Nur Arifah Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifah Sari Harahap. Untuk semua, salam kenal Bundo, salam kenal Kak. Jadi saya asal instansi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, semenjak adanya kabar SKB 3 Menteri ini kan sangat gencar karena adanya permasalahan dari Negeri 2. Dan itu emang sasarannya adalah Minangkabau. Nah, yang mau saya kan pada sebelumnya ini kasusnya terjadi telah terjadi pada Pak Fauzi ya, Bu. Kalau nggak salah, Bu, dari kepemimpinan Pak Fauzi, bahwasanya kan telah diterbitkan sebuah peraturan daerah. Nah, yang dimana yang saya pelajari bahwa perda ini lebih tinggi haknya, hierarkinya ketimbang dari peraturan surat keterangan bersama menteri ini. Nah, jadi kenapa lagi masih dipersoalkan, kan sudah ada perda yang mengaturnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih pemerintah ataupun orang-orang yang di luar Minangkabau ini mempermasalahkan dan emang menyerang bahwasannya Minangkabau gitu. Dari permasalahan yang lalu-lalu kan emang setiap ada Minangkabau pasti masalahnya gencar. Nah, itu yang harus dipertanyakan, Bunda. Itu yang mau saya pertanyakan. Kenapa sih kalau masalahnya tentang Minangkabau itu gencar? Apakah emang karena kan Minangkabau ini kan terkenal dengan yang kayak tadi intoleransi, gitu-gitulah Bunda. Terima kasih. Ya. Nah, jadi memang itu biasa itu. Minangkabau ini karena masyarakatnya itu memang yang pertama satu-satunya masyarakat atau suku bangsa di Indonesia ya, yang mempunyai sistem kekerabatan matrilineal yang meletakkan perempuan begitu strategis ya di dalam masyarakatnya. Kemudian yang juga satu-satunya suku bangsa di Indonesia yang punya filosofi sendiri. Yang filosofi itu dideklarasikan adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah itu 1403. Jadi jauh sebelum NKRI ada. Jauh sebelum ada Pancasila. Mereka sudah punya filosofi adat Besandi Sarak Besandi Kitabullah. Itu Sarak itu agama Islam. Nah, jadi orang Minang ini kalau kita lihat dari segi etnisnya itu kan jumlahnya cuma sedikit. Cuma orang Minang ini dia merupakan orang-orang yang pionir, yang penaruko. Dia di mana-mana ada. Kalau kita cek ya, seperti Bundo Kanduang ini aja. Bundo Kanduang ini tidak hanya di Sumatera Barat, di seluruh Indonesia dan di mancanegara, di mana ada perempuan Minang, istri orang Minang, anak orang Minang yang Islam, mereka bikin organisasi. Nah, jadi ini yang menjadi mungkin pada suku-suku lain hal seperti itu jarang terjadi gitu. Jadi orang Minang dia merantau kemana-mana, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi konsep mereka yang berguru ke alam Tekambang itu, alam Tekambang jadi guru. Alam Tekambang ini kan luas sekali. Bumi ini alam Tekambang ini semuanya. Jadi makanya mereka orang Minang itu dia orang yang universalis sebenarnya. Jadi dia bisa berdiri, tumbuh di mana-mana dan itu diajarkan dalam adatnya.
tagak badusana memaga dusana, tagak bekampung memaga kampung, tagak benegari memaga negari, tagak bernegara memaga negara, tagak di tagak memaga sampai tagak. Itu filosofinya. Jadi mereka dia merantau itu dia punya tanggung jawab di tempat di mana dia merantau itu. Dan makanya kalau kita lihat orang Minang ini bagaimana sejarahnya di mereka merantau ya. Nah, dia pergi merantau kadang-kadang tanpa membawa apa-apa, cuma tulang 8 kare istilah kalau dalam adat Minang. Yang pertama mereka cari itu surau atau masjid. Nah, kemudian mereka jadi garin, dia sangat fight. Dari orang Minang ini kalau kita lihat dari bagaimana sikapnya, dari mana ajaran adatnya, orang yang sangat punya daya saing dalam hidupnya gitu. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat dari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini terutama atau di Asia Tenggara. Itu orang Minang ini dari kerajaan Pagaruyung yang ada itu hampir sebagian besar raja-raja yang ada di Nusantara bahkan sampai ke Thailand, Brunei, Malaysia itu dikirim dari Indonesia, dari Minangkabau. Kemudian penyebaran Islam juga banyak ulama-ulama yang dikirim dari Minangkabau untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Cuma dalam penulisan sejarah dalam segala macam itu tidak diekspos seperti Wali Songo dan segala macamnya. Jadi ini memang Minang ini masyarakat yang unik. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah perjuangan kemerdekaan, itu banyak tokoh-tokoh yang datang dari Minang, yang mereka yang punya suara, menyuarakan. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya, itu persentasenya besar sekali gitu dibandingkan dengan yang lain-lain gitu. Nah, jadi memang sudah menjadi, kemudian ini barangkali juga menjadi masalah sehingga orang selalu melihat Minangkabau ini. Orang Minang ini dia orang yang memegang prinsipnya. Kalau kita lihat sekarang yang masih kokoh walaupun sudah banyak gempuran segala macam yang masih kokoh bertahan mempertahankan kepercayaan, keyakinannya terhadap agamanya. Itu masih kuat di Minangkabau. Itu barangkali salah satu. Orang kan sekarang mau ada di liberalisme lah namanya, pluralisme lah segala macamnya. Di Minang ini sudah mereka sudah tidak menjadi persoalan bagi mereka itu lagi, sudah duduk persoalan itu. Itu barangkali Nur Arifah. Tapi itu bukan bisa jadi nanti Ya, Nur Arifah. bagaimana Nur Arifah ada tanggapan? Orang hukum ya, bisa-bisa ini jadi kajian. Sebuah skripsi atau sebuah tesis atau sebuah disertasi. Kenapa kok Minang ini menjadi seperti apa? Seperti menjadi daya tarik ya untuk macam-macam gitu. Itu bisa dikaji itu secara akademik. Bisa jadi bahan kajian itu, bagus itu. Apalagi Arifah kan Fakultas Hukum, udah mulai menulis. Alhamdulillah udah Bunda. Menulis yang lain-lain lah, yang bidang sosial, antropologi, kan segala macam itu kan FISIP misalnya. Kaji banyak sebenarnya yang bisa kita kaji dari masalah-masalah itu. Kenapa gitu. Ya itu barangkali yang bisa Bunda sampaikan. Baik, Bun. Bagaimana, ada tanggapan Nur Arifah? Cukup Kak. Makasih Bunda, makasih Kak. Sama. Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Nur Arifah. Selanjutnya, dari rekan-rekan yang ingin bertanya, disilahkan. Masih adakah dari rekan-rekan yang ingin bertanya, yang masih penasaran tentang Minangkabau, boleh ditanyakan langsung kepada Bundo kita. Karena Bundo kita sebenarnya Bundo kandung ya, Bundo langsung dari Pagaruyung ya Bun. Iya. Ini ya silsilahnya memang. Iya, dan Bundo pun sebenarnya juga dosen Fakultas Pertanian, dosen saya pribadi. Iya. Tapi tidak pernah Bundo ajar ya. Desi kan tidak pernah, tidak ada lagi Bundo udah pensiun. Iya, Bundo udah pensiun. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya?
apapun itu terkait tentang ini ya, tentang Padusi Minang, boleh juga ditanyakan kepada Bundul gitu kan. Gimana Padusi Minang itu seperti apa di ranah Minang, sejarah dari dulu sampai sekarang, atau apa sih yang kurang dari Padusi Minang saat ini gitu kan. Boleh ditanyakan ke Bundul gitu. Karena dari tahun ke tahun pun, dari masa ke masa pun pasti ada ini ya, ada pengalihnya arus gitu. Pengurusan moral ataupun dari tahun ke tahun perempuan Minang itu mulai terkikis moralnya gitu. Bagaimana rekan-rekan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Atau kita cukupkan saja? Ya, kepada Mela, silakan. Suaranya nggak keluar, Mila. Coba di ini lagi, di refresh lagi. Ada terdengar, Kak? Ada. Belum keluar suaranya. Udah. Belum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo, perkenalkan dan teman-teman sekalian, nama Mela dari Stekip Askia Padang. Nah, kebetulan ya. Nah, Bunda, dari penjelasan yang panjang tadi nih, timbullah pertanyaan. Boleh sedikit Bunda menceritakan bagaimana dulu sejarah-sejarah Padusi Minang ini, Bunda, dan bisa kita jadikan contohnya, Bunda. Mungkin menurut Bunda bagaimana kami ini harus mencontoh gitu, Bunda. Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih Kakak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang boleh tadi, Bun cerita panjang aja, nggak apa-apa Bun. Sebagaimana yang Bundo ceritakan di awal tadi ya, bagaimana dengan sistem matrilineal Minangkabau itu sendiri, maka disebut sistem matrilineal Minangkabau itu ada hal itu. Karena satu-satunya sistem matrilineal yang Islam di dunia itu adalah Minangkabau. Selebihnya itu sistem matrilineal tapi mereka bukan Islam. Nah, jadi yang pertama itu posisi perempuan itu sangat terjaga, sangat terhormat. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana perjuangan perempuan-perempuan di negara-negara Eropa, Amerika misalnya, yang feminisme ekstrim itu, mereka memperjuangkan hak properti. Jadi bahkan kalau menurut kebudayaan mereka, perempuan itu properti laki-laki. Itu ekstrimnya ya. Sementara di Minangkabau dalam adatnya, perempuan Minang itu di dalam kaumnya dia pemilik properti. Semua itu milik perempuan. Rumah gadang, sawah ladang, sampai pekuburan, permandian, gelar sako itu milik perempuan. Itu pusako tinggi ya pengertiannya. Nah, jadi perempuan Minang itu dia menjadi pemilik. Jadi kalau kita lihat dari dunia modern sekarang ya, manajemen kaum itu sangat modern sekali. Kita misalkan kaum itu adalah komunitas yang terkecil dan merupakan sebuah negara kecil itu dalam adat Minangkabau, di mana di dalam kaum itu ada pemimpinnya, kemudian ada wilayahnya, wilayah kaumnya, kemudian ada anggota kaumnya, itu kepenakan gitu. Nah, jadi di dalam manajemen kaum itu perempuan itu semacam owner, jadi pemilik dari aset kaum. Maka letaknya di presiden komisaris. Sedangkan laki-laki itu direksi. Direksi ini siapa yang mengangkatnya? Itu adalah dalam perusahaan itu presiden komisaris. Kalau di dalam adat Minang itu mande soko yang ada di dalam kaum itu, perempuan yang dituakan karena dia yang punya gitu. Jadi
Ada direktur utama itu penghulu, direktur administrasi Manti, direktur agama Malin, direktur keamanan Dubalang. Nah, dalam konsep manajemen perkauman itu, perempuan itu yang tidak boleh, perempuan Minang itu ada 8 hal. Yang pertama menjadi penghulu itu tidak boleh, itu bukan hak perempuan. Menjadi manti tidak boleh, itu pemimpin itu laki-laki. Kemudian malin tidak boleh perempuan. Dubalang, imam, khatib, bilal, kadi itu tidak boleh perempuan. Itu hak laki-laki. Nah, itu pembagiannya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari manajemen modern dalam perusahaan-perusahaan sekarang, memang komisaris atau pemilik saham itu tidak boleh jadi direksi. Dan itu Minangkabau sudah sekian ratus tahun yang lewat aturan itu. Nah, jadi perempuan itu dia pemilik, tapi dia tidak boleh mengeksekusi. Nah, itu bedanya. Tapi dia yang punya semuanya gitu. Harta pusaka tinggi ya. Dia di Minang ini dibagi itu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi itu pusaka yang didapat dari keturunan nenek-neneknya secara matrilineal. Nah, itu milik perempuan secara bersama. Jadi tidak ada milik pribadi, milik kaum. Nah, kalau ada pribadi itu hanya hak pakai, itu sistemnya. Tapi harta pencarian ayah ibu kita itu dibagi berdasarkan hukum Islam. Jadi itu kadang-kadang orang yang di luar Minang dia tidak paham, dia anggap Minang ini bertentangan. Oh ya dia Islam tapi harta kok perempuan yang dapat. Harta yang tidak dibagi itu harta yang kita terima dari nenek-nenek kita dulu secara garis matrilineal. Nah, jadi kemudian akibat itu perempuan-perempuan Minang itu lebih pendidikannya lebih keras, kemudian dia lebih mandiri karena dia berada pada semua aset itu berada pada tangan dia. Nah, jadi perempuan Minang itu sebenarnya satu hal yang luar biasa pada mereka, mereka mandiri. Nah, jadi mandiri dan kreatif. Mandiri itu banyak, kalau kita lihat dari sejarah dulu misalnya sesudah menikah, kemudian suaminya pergi merantau, kemudian belum pulang-pulang karena belum dapat apa, tapi anak-anak harus dihidupkan. Perempuan itu dia tidak mengeluh, dia berusaha untuk menghidupi anak-anaknya supaya anak-anaknya bisa seperti orang lain. Makanya ada seorang penyair Indonesia ya, Hartoyo Andang Jaya namanya, orang Sunda. Dia melihat bagaimana perempuan Minang itu, kemudian dia membuat sebuah puisi namanya Perempuan-Perempuan Perkasa. Itu tentang perempuan Minang gitu. Nah, jadi perempuan Minang itu mandiri dan tidak tergantung betul kepada laki-laki atau suaminya sendiri gitu. Nah, itu ada penelitian Bapak Ali Akbar Nafis ya, penelitiannya mungkin penelitian agak sederhana gitu, tapi dia mengumpulkan orang-orang sukses yang ada di Indonesia, hampir sebagian besar istrinya orang Minang katanya. Karena orang Minang ini, perempuan Minang ini lebih mandiri. Jadi dia tidak tergantung hal-hal tetek bengek, suaminya tidak direcoki dengan hal-hal seperti itu. Begitu. Kemudian juga ada tokoh-tokoh kalau kita bandingkan ya. Misalnya ada tokoh di Minangkabau, tapi jarang disebut ya. Barangkali sekarang harus kita sebut sebenarnya. Ada tokoh Rohana Kudus. Dia Rohana Kudus ini mendirikan sekolah, kemudian mendirikan koran perempuan yang pertama, menjadi wartawan perempuan yang pertama. Kemudian ada Rahma El Yunusia, mendirikan sekolah di Nia Putri, dan murid-muridnya tidak hanya orang Indonesia, dari Nusa Tenggara, dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, ada yang sekolah di situ. Dan itu jauh kalau kita bandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain misalnya. Kemudian ada Rasuna Said, tokoh politik perempuan. Nah, kemudian ada Siti Manggopo yang dia masuk ke benteng Belanda sendirian dan kemudian membunuh beberapa orang prajurit Belanda itu karena menghina perempuan-perempuan di negerinya. Kemudian ada Putri Reno Sumpu namanya, itu waktu penghulu-penghulu melawan Belanda tentang pajak belasting, kemudian orang-orang penghulu-penghulu itu ditangkap dan akan dihukum bunuh. Reno Sumpu ini pergi menemui Belanda, dia katakan, leher saya jaminannya katanya. Jadi berani-berani. Nah, itu yang harus sebenarnya berani dan kemudian punya keikhlasan, kesabaran dalam mengayomi kaumnya. Karena memang posisinya di dalam kaum itu adalah menjadi penentu, menjadi
pusat jala dari perkaumannya, menjadi limpapeh rumah gadangnya, sehingga perempuan-perempuan itu perempuan yang tangguh, dan perempuan yang tangguh yang perempuan yang punya wawasan yang luas begitu. Jadi ini sebenarnya yang harus kita ambil nilai-nilai itu bagi kita yang sekarang. Jadi bagaimana kita yang sudah maju, sudah alam global, yang pendidikan kita sudah bisa memilih dan segala macam. Bagaimana daya saing, daya adaptasi, daya perempuan-perempuan itu yang harus kita tiru. Jadi jangan cengeng. Jadi perempuan Minang itu tidak ada yang cengeng dalam sejarahnya. Bahkan dia lebih berani begitu. Dia yang mengayomi kaumnya, dia yang menjaga marwah kaumnya. Kalau dia perangainya macam-macam, dia meruntuhkan marwah kaumnya. Kalau zaman dulu, kalau ada perempuan atau laki-laki yang membuat kesalahan, yang memalukan kaumnya, yang dihukum itu kaumnya. Jadi perempuan-perempuan itu dialah yang boleh, kalau secara adat, misalnya penghulunya salah, itu yang boleh menegurnya adalah ibu, kakaknya yang perempuan. Mengatakan, memanggil penghulu itu, ini penghulu lah salah mah penghulu. Dan mengasih tahu. Makanya dalam adat dikatakan, Padusi Minang itu, Bundo Kanduang atau Mande Soko itu, kapai tampe batanyo, kapulang tampe beberito. Oleh Ampek Jini tadi, penghulu manti malindu balang tadi. Tapi sekarang bagaimana? Perempuan sekarang tidak lagi meletakkan dirinya seperti itu. Menjadi tiang utama rumah gadangnya. Menjadi pusat jalo dari perkaumannya. Jadi pusat jalo ini contohnya, kalau kita orang kalau jala untuk menangkap ikan itu yang dibuat dulu kan pusatnya itu. Kalau pusatnya itu putus, itu jala itu akan berantakan, akan rarak. Itu perempuan diletakkan seperti itu. Sebagai limpapeh tiang utama rumah gadangnya, dia harus kuat. Karena tiang-tiang lain, kalau kita lihat orang mendirikan rumah gadang, yang didirikan pertama itu tiang utama, kemudian tiang-tiang lain bertumpu kepada tiang utama. Tiang utama itu limpapeh. Limpapeh itu rumah gadang, itu perempuan. Begitu perempuan, begitu dihormati, diletakkan pada posisi yang luar biasa, yang mewarnai kaumnya, yang menuntun kaumnya, yang menjadi marwah dari kaumnya, menjadi martabat dari kaumnya. Itu perempuan. Makanya dia dijaga pakaiannya, segala macamnya. Dan perempuan-perempuan yang kreatif. Dia bisa menciptakan sampai yang terkumpul ya, setiap negeri itu punya pakaian adat, punya pakaian pengantin. Dan semuanya pakaian itu menutup auratnya. Jadi perempuan itu yang dimuliakan. Makanya orang Minang bersuku ke ibu. Kan bernasab. Jadi itu yang nilai-nilai itu yang harus yang pertama punya wawasan yang luas, mandiri, kemudian dapat mewarnai lingkungannya, memberi contoh, menjadi suri teladan. Sekarang itu yang sudah kurang. Kemudian dan perempuan itu menjaga malunya. Kalau sekarang banyak perempuan-perempuan Minang, urek malunya itulah putih. Contoh dalam berpakaian aja misalnya. Kadang-kadang di kampung masih pakaian menutup aurat, tiba di kota lah bertukar. Ada, padahal pakaian itu identitas. Pakaian identitas diri kita. Misalnya kalau di Minang, nama pakaian itu dinamakan pakaian perempuan dinamakan nama negerinya. Misalnya pakaian Lintau, pakaian Koto Gadang, pakaian Kurai, pakaian Padang Mage, pakaian Sungayang, pakaian Sumania, pakaian 50 kota, pakaian Koto Nenggadang. Jadi semua pakaian-pakaian adat perempuan itu dinamakan dengan nama pakaian, nama negerinya. Mewarnai itu semuanya. Dan itu kalau Bundo tidak salah, mungkin satu-satunya di dunia yang perempuannya mempunyai pakaian yang demikian beragam. Yang terkumpul itu sudah 406 macam. Jepang satu yang banyak itu. Itu kekayaan. Itu membuktikan bahwa perempuan Minang itu kreatif. Kan dia yang mendesain pakaian itu. Orang yang kreatif berarti orang yang punya imajinasi yang luar biasa. Dan biasanya orang yang kreatif, yang punya imajinasi adalah orang yang cerdas. Jadi perempuan-perempuan Minang itu perempuan-perempuan yang cerdas.
Dan itu bukan kita karena mengapik daun kunyit, tapi dari kenyataan, dari apa yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri. Itu barangkali Mela. Nah, bagaimana kita mengadopsi, kita mengambil dari contoh-contoh itu. Itu ada 3 contoh, Rahma Indonesia, Rohana Kudus, Siti Manggopo, Rasuna Said, ada Tireno Sumpu, itu 5 tokoh. Dan kalau kita lihat dari kerajaan Pagaruyung itu ada raja-raja perempuan. Berarti perempuan itu punya kemampuan memimpin juga. Cuma di dalam perkauman memang tidak dibolehkan perempuan jadi penghulu. Nah, itu barangkali Mela. Bagaimana Mela? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lain? Terima kasih Bundo. Jawaban dari Bundo sangat menginspirasi kami. Terima kasih Kak Moderator. Sama-sama. Oke, terima kasih kepada Mela atas pertanyaannya. Selanjutnya kita buka sesi kedua. Jikalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya, disilakan. Nah, ini ada pertanyaan masuk Bun dari chat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya Dwi Yani dari Universitas Andalas ingin bertanya. Untuk saat ini dengan banyaknya pro dan kontra tentang SKB 3 Menteri, bagaimana cara kita mempertahankan ciri khas Padusi Minang dengan banyak pengaruh dari dalam maupun luar? Terima kasih. Yeah. Pertanyaannya tentang mempertahankan ciri khas Padusi Minang, Bun. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan ciri khasnya itu ke dalam atribut ya, salah satunya pakaian ya. Yang pertama tentu kita memahami dulu simbol apa yang ada di dalam atribut itu, apakah itu pakaian, apakah itu pelaminan, apakah macam-macam lah. Nah, tentu kita pahami setiap apa itu kan ada simbol, ada nilai yang ada ditawarkan di dalamnya. Nah, jadi kita pahami itu dulu, baru kita, kemudian setelah kita pahami, kita yakini, baru kita bisa mempertahankannya. Jadi itu bukan tren, itu yang perlu bukan tren mode ya, tapi itu ada nilai di dalamnya. Jadi perempuan itu sebagai orang Islam dia harus menutup auratnya. Itu tegas-tegas dijelaskan di dalam Al-Quran, di surat An-Nur, di surat Al-Ahzab ya. Jelas-jelas tidak ada lagi sebenarnya kita peluang untuk kita mencari-cari kelah ya. Tidak ada lagi, sudah tegas dan jelas aturan itu. Ditambah lagi dengan ajaran adat. Pakaian itu mendindiang miang, mendindiang angin, nah, segala macam. Nah, jadi bagaimana kita mencintai, dan pakaian itu identitas. Nah, sebagai contoh misalnya, dari kita orang Islam. Kemudian kita memakai misalnya contoh, kita pakaian, kita tidak menutup aurat kita. Orang ragu ini memang Islam atau enggak. Tapi kalau misalnya kita pakaian seperti dari pakaian Minang ya, ada tengkuluk pada magek misalnya. Tengkuluk pada magek itu ada kain sarung, ada telakuang sekali, menjadi tutup kepala. Dari pakaian itu orang tahu orang pada magek itu. Dan orang pada magek itu Islam. Nah, jadi dari pakaian apa yang kita pakai, orang akan bisa melihat kita itu siapa. Itu. Jadi kalau kita lihat, jadi kita tidak menyalahkan orang yang di luar kita ya, itu kan ada orang yang pakaiannya terbuka, itu urusan mereka kan, budaya mereka. Tapi kita di Minangkabau itu pakaian itu adalah sekalian ajaran Islam dari agama kita. Jadi di orang Minang kearifan lokal itulah bergelintin ataulah berpadu dengan ajaran agama. Jadi itu yang menjadi persoalan. Kan sekarang ada juga kearifan lokal itu, jilbab itu tidak kearifan lokal gitu. Karena kearifan lokal itu hanya ada di Minangkabau. Kalau jilbab kan ada di mana-mana. Nah, padahal kita tidak mengenal kata jilbab. Kita ada selendang, ada kerudung, ada tengkuluk. Dan itu semua tutup kepala. Nah, jadi kecintaan kita. Dan sebenarnya makanya Bundo menulis buku tentang pakaian itu untuk sebagai contoh.
Sehingga orang muda-muda dia bisa melihat di mana letak cantiknya pakaian-pakaian itu. Kemudian di mana letak, bagaimana perbedaannya dengan desain-desain misalnya atau pakaian-pakaian yang di luar itu. Gitu. Bagaimana contohnya misalnya pakaian orang Minang itu kan longgar. Dia pakai baju kurung, pakai sibah, ada tambahan kain di samping, kemudian pakai kain itu longgar. Nah, kalau kita lihat kemudian tutup kepala, kalau kita bandingkan misalnya dengan saudara-saudara kita di Jawa misalnya, mereka pakai kebaya ketat, pakai kain di biron. Nah, itu budaya mereka. Lihat rumahnya, rumah mereka tidak bertangga. Jadi memang tidak apa-apa. Tapi rumah orang Minang, kalau dia pakaiannya tidak seperti yang diajarkan oleh nenek moyang kita, tidak mungkin naik janjang. Rumah orang Minang kan rumah gadang. Kalau secara adatnya. Paling tidak, paling rendah janjangnya itu 5 anak jenjang. Kalau bajunya sempit, kainnya sempit, dia paling susah dia naik. Jadi kita melihat kebudayaan itu tidak bisa sekeping-sekeping. Jadi kita lihat bagaimana rumahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pakaiannya, itu akan satu. Nah, itu. Nah, jadi itulah yang menjadi kekuatan dari Minangkabau itu sendiri. Jadi bagaimana yang pertama tentu kita paham dulu apa konsep pakaian ini menurut agama, bagaimana aurat itu yang mana yang harus ditutup, kemudian menurut adat kita bagaimana, kemudian apa fungsi pakaian dan apa yang disimbolkan atau nilai-nilai yang ada dalam pakaian itu sendiri. Jadi kalau kita lihat banyak sekali apa artinya sibah itu, apa artinya kiki, apa artinya tapak iki dan segala macam itu. Semuanya itu menutup aurat. Itu. Kalau kita urai satu-satu itu satu buku itu. Dalam bukunya Bundo itu dijelaskan satu persatu. Nah, jadi itu yang penting dipahami. Kadang-kadang kan kita niru sekarang kalau kita lihat pakaian pengantin. Sekarang pakaian pengantin orang Minang, terutama yang muda-muda baru ya, itu pakai ekor ke belakang. Dia pakai sunting, tapi dadanya terbuka. Nah, kemudian bajunya itu panjang ke belakang dan ada yang memegang juga. Itu kan kayak orang nikah, bukan di surau, bukan di masjid. Orang nikah sambil berdiri. Orang nikah sambil berdiri memang pas pakaian seperti itu. Nah, tapi kalau sudah pakai sunting, kemudian bajunya dadanya terbuka, itu tidak pakaian Minang lagi. Kalau Bundo itu tidak bisa, Bundo kecek itu pakaian Minang. Pakaian Minang itu menutup aurat. Nah, tapi kalau nyo pakai suntiang, tapi auratnya terbuka, itu tidak pakaian Minang namanya. Itu pakaian orang modern. Dan dikecek juga itu pakaian Minang. Kalau dikecek pakaian Minang, berarti tidak Islam orang Minang itu tidak mematuhi aturan auratnya, tidak ditutup. Nah, itu banyak gini ikut mode. Ikut mode orang Minang itu tidak anti modifikasi. Boleh merubah, memodifikasi, tapi modifikasi itu tidak menghilangkan pakemnya. Sebuah modifikasi yang kita, misalnya contoh awak ambil ubi misalnya, tu abuih, itu kan cik saya, dikubak kulit dicuci itu diabuih, tapi diolah ubi itu, dibentuk segala macam, rasa ubinya tidak pernah hilang dah, tetap ubi. Habis itu aja dalam pakaian, awak mau ubah pakaian, boleh awak rubah, tapi nilai-nilai esensialnya itu tidak boleh hilang. Contoh misalnya, penghulu itu bajunya hitam. Itu aturan adat. Tapi kalau penghulu itu pakai baju merah, ini tidak penghulu lah. Ini jadi dubalang langsung. Kalau ini pakai adatnya, ditukarnya pakai baju merah. Nah, warna simbol aja menjadi berbeda. Fungsinya ditentukan oleh warna bajunya. Nah, warna hitam. Itu juga bundo-bundo kandung. Hitam itu bukan warna. Di dalam warna hitam itu seluruh warna ada. Kalau dikocok, diaduk seluruh warna dasar dengan komposisi yang samanya jadi hitam. Jadi di dalam warna hitam itu bertumpuk warna-warna lain. Maka penghulu baju hitamnya, kalau diletakkan duduknya di tengah-tengah masyarakat anak kemenakannya, nombor pakai pakaian berwarna-warni, penghulu maju ke muka warna hitam tuh sifatnya maju ke muka. Sampai sedemikian detail nenek moyang kita membuat baju penghulu. Sehingga dari jauh lah nampak bahasa itu penghulu. Pimpinannya.
Akhirnya awak tukar-tukar saya menurut selamat parui awak tanpa ada dasar. Sementara orang tu membuat berdasarkan pengalaman, aduh warna hitam tu tan sasah. Di mana lah awak mencuci habis-habis tidak akan pernah jadi putih. Itu kan prinsip hidup. Itu yang dipakai di penghulu, yang dipakai di bundo kandung. Waktu itu detailnya. Akhirnya awak bisa saya mau ubah-ubah tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada perbaikan nilai untuk apa yang awak ubah. Nah, jadi itu yang penting dulu awak awak pahami dulu, awak pelajari apa nilai-nilai filosofinya yang terkandung di dalam pakaian itu apapun. Kemudian baru awak pahami, awak mungkin baru awak bisa mencintai. Sudah itu tentu awak pakai dengan keyakinan, dengan kebanggaan gitu. Jangan malu awak. Supaya awak ke luar negeri, pengalaman lah Bundo contoh. Jadi di hotel, awak makan. Nah, biasa kan awak ambil-ambil. Dek kerana awak berpakai bajilbab, bertutup kepala. Hanya tahu bahasa orang bertutup kepala, wah, orang Muslim. Hanya kecil itu tak boleh dimakan, itu ada apunya, ada roomnya. Dihormati orang awak. Jadi tidak perlu malu dek karena identitas awak. Kadang-kadang kan itu mencari orang lama baju untuk ikut satu awak kalau tak diturik, nah model untuk itu merasa ketinggalan, merasa kurang modern. Modern itu tidak dipakai, dah di kepala. Kalau itu tren namanya, tren fashion. Tapi kalau orang modern itu cara berpikirnya nama modern, bukan cara berpakaiannya. Itu barangkali. Jadi awak bangga jualan awak miliki. Itu yang paling penting. Dan itu makanya kecik Bundo, Mangko Bundo tidak setuju jo SKB 3 Menteri itu. Anak-anak SD, bukan dari TK, bahkan dari jolong lahir, itulah dibiasakan ini memakai pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agamanya, nilai-nilai budayanya. Jadi ada pembiasaan. Nah, kalau kini dibebaskan ini, anak kelas 1 SD sampai anak kelas 3 SMA, dibebaskan ini memilih siapa nilai yang akan dipilih ada anak-anak. Nah, di situ kelemahan dari SKB 3 Menteri itu. Nah, padahal nama mengeluarkan kan ada Menteri Pendidikan. Nah, harusnya kan memahami dari fase-fase pendidikan terhadap seorang manusia. Bilonya harus mengiko, bilonya harus mentiko, tahap-tahap umur sampai umur beranyo gitu. Kalau di agama awak tak sembahyang anak sampai umur 7 tahun dia dilatih ya. Ada aturannya, tak dibebaskan anak tu dah. Biasalah tak sembahyangnya, besok saya sembahyang kan itu dah. Itu juga dengan pakaian diajarkan, dibiasakan dari kecil. So, sebagai orang Muslim, pakaiannya mesti menutup aurat. Itu barangkali. Insyaallah luar biasa banyak ya Bunda filosof dari pakaian Padusi Minang. Dari pakaian aja belum makan lagi nanti. Belum rumah gadangnya, bagaimana rumah gadang itu. Nanti lah kalau ada waktu nanti Bundo bisa kita bicara tentang pakaian itu. Bundo akan tampilkan gambar-gambar pakaian itu. Bisa dilihat cantik enggak atau memang jelek. Oke, terima kasih Bundo. Nah, untuk selanjutnya, jika rekan-rekan masih ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Sudah banyak ya? Oh iya, oke. Miftahul Rizka. Boleh Miftahul Rizka, silakan. Ya. Terima kasih kepada Kakak moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya perkenalkan Bundo dan rekan-rekan sekalian, nama saya Miftahul Rizka Asmi dari Universitas Andalas. Ya. Kebetulan nih Bundo, saya lahir dan tinggal di dan gitu ya. Tidak jelas suaranya. Putus-putus. Sudah terdengar, Kak? Sudah. Dan Medan kan saya juga ada orang Batak yang juga ada tapi juga yang
dia muslim tapi nggak berjilbab gitu kan Bundo. Nah, ada sebagian dari mereka itu yang menganggap kalau Minangkabau itu fanatik banget dengan agama. Kayak ya udah anggap sama agama gitu kan. Jadi, nah yang mau saya tanyakan, bagaimana pandangan toleransi terus mana sistem menghargai orang-orang non-muslim atau perempuan yang kurang menutup auratnya di Minangkabau. Lalu satu lagi nih Bundo, ini berkaitan dengan SKB 3 Menteri ini kan Bundo. Iya. Apakah menurut Bundo meminta murid-murid non-muslim untuk memakai jilbab di sekolah itu termasuk dalam intoleransi tersebut? Ya. Jadi kalau kita bercerita tentang bagaimana orang menjalankan agamanya, toleransi itu di dalam akidah itu tidak ada. Itu kan keyakinan. Tidak ada keyakinan itu ditoleransian. Tidak mungkin dah kalau keyakinan. Tapi dalam hubungan awak bermasyarakat, itu baru di situ ada toleransi. Tapi misalnya awak Tuhan awak Allah Subhanahu Wa Taala itu harus ditoleransian menjadi, tidak bisa dah. Itu ada batasannya. Jadi masalah akidah itu tidak ada toleransi situ, itu keyakinan, itu harga mati tuh. Tapi awak berhubungan, bermasyarakat, itu boleh, adalah toleransi awak gitu. Habis itu juga di dalam SKB 3 Menteri itu tentang tidak ada pernah di anak-anak non Muslim itu dipaso, tidak ada dah. Cuma mereka dek karena orang lasadonya pakai bantu itu dia memakai, kan tidak bisa awak larang dah. Tapi bukan dipaksa. Itu kenyataannya bentuk itu. Nah, itu nan orang tidak tahu disangko orang Minang memasuk orang non-muslim memakai pakaian seperti orang muslim. Tidak ada. Senang untuk anak-anak awak non-muslim saya. Tidak ada dipasukan dah untuk anak sekolah SD, SMP. Dianjurkan aja barunya sebab lo bisa dipasunya le. Nyawak majaninya dulu. Sampai ke perguruan tinggi di UNAN. Kena ada dipasuh, cuma dia aja contoh-contoh pakaian bentuk pakaian bentuk pilih. Nah, tapi kalaulah itu aturan lah bentuk di UNAN. Kalaulah awak memilih atau masuk ke salah satu institusi, ada aturannya awak harus patuh. Jangan adalah misalnya awak pakaian lah di BUN itu sopan segala macam lah. Atau awak langgar, atau awak kecil dilarang, kau tak boleh masuk kelas misalnya. Dikecian hak azazi. Itu awak masuk UNAN tu, awak menyetujui masuk UNAN, menyetujui segala aturan di situ. Nah, itu tak ada hak azazi itu lah, awak harus patuh. Itu jawab jadi pegawai negeri. Nah, pakai pegawai negeri itu mesti pakaiannya coklat, pakai ini, pakai itu. Tak bisa awak langgar aturan. Itulah perjanji komitmen awak gitu. Nah, kadang-kadang di situ keliru-kelirunya gitu. Pengertian mengenai HAM itu. Nah, jadi masalah misalnya awak misal mencari orang, kalau orang non muslim ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada kewajiban awak menegurnya dong. Kalau nyo misalnya pakai serba pendek, dapat tutup kepala, bersuara awak di rumah, di pasar, di tepi lawi atau nyo apa misalnya tidak ada kewajiban awak untuk menegurnya aja menurut agamanya bentuk itu. Cuma kalau awak lah dalam sebuah sekolah bantu UNAN misalnya, itu kan ditentukan pakaian. Tidak hanya untuk orang muslim, tidak hanya untuk orang non muslim, tapi untuk semua mahasiswa ada pilihan. Kalau lama bunda tidak ke kampus, tapi besok tagak tuh ada yang pakai serba panjang, ada yang pakai rok, ada yang pakai tutup kepala, ada yang nindak, dipilih dia gitu. Tapi tidak boleh keluar dari itu dong. Karena itu aturan. Itu. Jadi tidak pernah dipaksakan. Tapi kadang-kadang kan karena sebuah sekolah anak-anak tuh seumur segala macam mencari kawannya berpakaian bantu itu, dia ingin loh berpakaian bantu itu nyekecen ke orang tuanya itu. Orang-orang tua nan memahami itu tidak ada masalah dia dong. Tapi kasus SMK 2 tuh di situ kelirunya gitu. Ada anak
Mungkin salah komunikasi, miskomunikasi, seakan-akan ini dipaso, padahal tidak dipaso aja itu. Dan banyak sebelum itu anak-anak non-muslim dan ikut berpakaian seperti pakaian awaknya, bukan dipaso itu. Itu apanya. Jadi kalau awak sesama muslim, misalnya, itu ada kawan awak yang berpakaian artinya melebihi batas lah daripada non toleransi tadi, itu boleh awak nasihati dengan cara yang baik gitu. Sebab inyo mengakui agamanya Islam, tapi itu kan salah satu dari syariat agama untuk berpakaian yang menutup aurat. Boleh awak menegur, boleh awak mengajaknya gitu. Tapi kalau di Unan rata-rata lah pernah bersurvei tuh, berapa orang mahasiswa nan masih nalah memakai kerudung misalnya. Itu kan tidak ada paksaan dah. Mereka memilih. Dan awak pun begitulah, bentuk bunda lah maja adat dan budaya dulu. Wajar. Anak-anak murid muda tu banyak orang non-muslim beraja adat Minangkabau. Dia pakai rambut yang tergerai. Punya tidak ada masalah. Awak paham aja. Gitu. Tapi awak waktu beraja adat tu bunda ceritakan. Kalau orang Minang, pedusinya bentuk kok pakaiannya. Harus menutup aurat, harus begini. Gitu. Dan ini bukan berarti kita meminta inyo pakaian bantu, tetap pengetahuan inyo tentang ada sebuah suku bangsa dan punya aturan bantu itu. Inyo tentu ada loh aturan inyo menurut agamanya, menurut adat budayanya. Tapi di orang Minang, adat dan budaya itu lah melekat dempet seperti monorel dengan ajaran agama Islam. Gitu. Jadi kalau orang bercerita adat itu Islam itu artinya. Tidak ada adat dan tidak Islam dah. Itu nan adat besan di sarak besan di kita pula, sarak mengatur, adat memakai. Jadi apa yang difatwakan oleh sarak itu Al-Quran ya, itu yang dilakukan oleh adat. Nah, itu yang mengabek awak sebagai orang Muslim. Kalau awak sebagai orang Muslim tentu ada aturan berpakaian, aturan segala macam, gitu. Sampai aturan makan, makanya diatur. Dan setiap agama mungkin seperti itu. Tapi tentu beda-beda berdasarkan agamanya masing-masing. Tapi awak sebagai Islam, bentuk itu. Mbak Miftah. Paham Bunda. Terima kasih banyak Bunda. Ya, itu yang perlu itu sebenarnya. Jadi berdebat awak jurang atau awak jalehan. Posisi awak, jalan ajaran awak bantu kau pakaian apa ini ajaran agama saya. Dan kalau ini pakaian bantu itu biarkan saja, tidak dulu urusan awak untuk suruh bentuk awak tu ajaran agama ini loh gitu. Ya lah malakum dinukum waliyadin. Tapi nanti perlu tadi. Baik Bun, pertanyaan terakhir Bun. Boleh. Dari Aisyah Nurhaniza dari Universitas Andalas. Menyikapi SKB 3 Menteri ini banyak yang menimbulkan kontroversi dan penolakan di masyarakat, khususnya masyarakat Minang. Nah, apakah ini sudah saatnya kita untuk menjadi daerah istimewa seperti halnya Aceh? Bagaimana menurut Bunda tentang hal tersebut? Ya, itu kan bisa aja sebagai sebuah pikiran, bisa saja. Kita kan bebas saja. Apakah awak mungkin menginginkan daerah istimewa Minangkabau, provinsi Minangkabau? Tapi tentu awak tidak segampang itu. Tentu ada langkah-langkahnya, tidak mudah dah. Untuk diubah undang apa segala macamnya. Sudah tu cik lai, kalau awak misalnya membuat daerah Sumatera Barat, daerah istimewa Minangkabau. Minangkabau kok tidak sama di Sumatera Barat dah. Itu pada awak pikiran. Minangkabau kok sebuah budaya dan kawasan Minangkabau itu tidak hanya Sumatera Barat. Tapi sampai kemana-mana. Itu menjadi pikiran dia cik tu. Nah, kemudian kalau awak membuat provinsi Minangkabau, misal tentu Mentawai tidak masuk lah. Sebab secara budaya tidak bisa masuk. Dah. Jadi sebagai sebuah pikiran, oke-oke saja. Tapi bagaimana merealisasikannya, tentu awak beretong. Beretong sangat matang untuk ruginya, segala macamnya. Itu harus butuh pemikiran yang panjang dan jernih. Dan secara bersama, tidak bisa masing-masing orang. Tapi awak menginginkan itu tidak ada masalah. Cuma merealisasikannya, tentu awak harus siap benar.
Kalau indak bapo beko menjadi adalah akibat akawak beko. Itu masalahnya. Itu menjadi viral kini. Tapi Bundo ndak memberikan apa dong. Tapi itu sebuah pemikiran oke-oke saja. Ndak dibantah. Jadi cuma ba'a melaksanakan itu lah. Apunya dan istimewa. Dimanya dan istimewa itu dicari dia. Untuk kajian yang panjang ya Bun. Kalau mau buat daerah Panjang itu. istimewa. Ya, mesti dikaji dari segala hal. Di mana yang keistimewaan di negari, di provinsinya, di mana, itu banyak apunya. Apa yang istimewa di awak. Tentu awak cari awak kumpul dulu yang istimewa di awak, dan bisa lo diterima di orang tentu orang secara pusat tentu tidak mungkin yang Batu Aceh kan jale-jale, ada kanunnya diknya kan. DIJ Jogja ada istimewanya. Awak banyak kajiannya tuh, kajian masalah macam-macam lah. Masalah sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, segala macam. Tapi sebagai sebuah wacana itu enggak ada buat bikin punya gitu. Itu barangkali. Baik, seperti itu ya Aisyah. Nah, untuk sesi pertanyaan kita tutup terlebih dahulu karena sudah 6 orang yang bertanya dari sesi pertama sampai sesi kedua ini. Dan karena waktu juga yang membatasi gitu kan, dan juga pemaparan dari Bundo tadi sudah banyak ilmu-ilmu baru yang kita temui ya, ilmu-ilmu mulai dari tentang Padusi Minang gitu, bagaimana sejarahnya, kemudian tentang pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari Minangkabau gitu, perempuan-perempuan Minang yang memang rela mengorbankan. Satu kali nanti BEM ini peringati hari lahirnya Rohana Kudus, Rahma Indonesia. Nah, diperingati, jangan ketini aja gitu. Ya itu PR juga ya untuk kita yang bergerak di bidang Rohana Kudus sudah diakui juga sebagai pahlawan nasional itu. Iya. Kita upkan lagi gitu kan pahlawan-pahlawan nasional dari Minang gitu, Padusi Minang, karena memang dari dulu pun sejarahnya banyak mencetak rekor juga untuk perempuan-perempuan Minang ini menjadi pahlawan. Sampai sekarang pun memang perkembangannya emang bagus ya untuk perempuan Minang ini, Padusi Minang di dunia nasional pun maupun internasional. Nah, selanjutnya Bun, terakhir mau minta ininya Bun, motivasinya juga closing statement tentang materi kita hari ini terkait tentang Padusi Minang secara umum. Jadi yang penting itu bagi terutama generasi muda ya, memahami kembali core dari kebudayaan awak, agama Islam awak. Nah, kalau agama kanlah dijadi contoh-contoh dalam Al-Quran. Padusi-padusi yang elok, padusi-padusi yang tidak baik, jale-jale itu. Ada padusi yang mempertahankan keyakinannya. Itu Siti Aziah dan istrinya Firaun. Padusi yang menjaga kesucian dirinya seperti Maryam. Nah, di surah Maryam, yang tadi di surah At-Tahrim. Sudah itu padusi nan bagaimananya berjuang untuk mencarikan air hidup untuk anaknya Siti Hajar misalnya. Nah, sudah itu kalau nan buruk misalnya padusi-padusi yang suka gosip itu Hindun istri Abu Lahab. Nah, padusi-padusi nan durhaka terhadap suami-suami yang soleh, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Sudah itu perempuan-perempuan yang penggoda, Suleha misalnya. Itulah bisa awak. Jadi yang pertama punya keyakinan dan mempertahankan keyakinan itu, menjaga kesucian diri. Itu dua tuh. Dan berkorban, berusaha untuk menghidupi anak-anaknya. Itu padusi. Tiga itu saya di combine itulah perempuan yang utama di dalam Minangkabau. Dan untuk itu perempuan itu harus cerdas, harus punya wawasan, punya keikhlasan, punya kesabaran, dan menjaga rasa malunya. Nah, itu kuncinya. Itu barangkali. Jadi awak mesti ada rujukan dari kehidupan awak. Rujukan utama tentu di awak tuh ABS-SBK. Itu kalian pelajari ABS-SBK tuh. Itu kuncinya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada apa cerita awak kok ada manfaatnya untuk terutama kalian akan jadi penyambung, pemimpin di dalam masyarakat nanti ya. Dalam keluarga tetap awak dipimpin ya.
Tapi di luar keluarga awak, itu awak bisa jadi pemimpin, jadi guru, jadi segala macam. Mudah-mudahan tidak ada orang yang tidak punya rujukan budaya di dalam hidup di dunia. Jadi awak budaya awak tuh, adat awak tuh agama. Nah, itu contohnya. Itulah barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, terakhir ada dari teman-teman rekan-rekan di sini yang bertanya gitu. Kalau misalnya nanti untuk di kemudian hari mau ngundang Bunda, boleh-boleh aja kan ya? Boleh, untuk boleh. mengundang memberi materi lagi tentang ini Bundo Kandung atau tentang perempuan Minang secara Boleh, umum. Gitu. asal ada wakatu Bundo. Nah, itu sih. Boleh. Tidak ada masalah. Oke, berarti boleh ya teman-teman. Silakan bagi teman-teman nanti yang ingin mengundang Bundo untuk memberikan materi terkait Padusi Minang, nanti itu ingin mendalami kembali gitu kan tentang bagaimana sejarahnya sampai saat ini perkembangan Padusi Minang yang ada di provinsi kita tentunya gitu. Itu Bundo, ya, terima kasih. Ada ya, YouTube Bundo tuh tentang pelajaran Minang. Oh, ada Bun, iya Bun. Tapian Kato. Tapian Kato namanya. Oh, Sabian Kato. Tapian, ya. Tapian. Sabian ya Bun. Tate. Oh, Tapian. Tapian Kato. Tapian. Itu ya, Tapian Kato. Tapi di UN diringkaskan, dia pakai bahasa populer di YouTube. Tentang Minangkabau itu, ya, Minangkabau secara mulai dari sejarah, latar belakang, segala macam. Mohon maaf ya kalau ada nanda pada tempatnya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Baik Bun, terima kasih Bun atas waktunya. Dari jam 1:30 tadi sampai sekarang. Semoga kita diizinkan kembali untuk bertemu di acara-acara ini. Ya, assalamualaikum. Ya Bun. Ya. Baik, untuk acara kita pada siang hari ini, tadi itu sudah banyak ya pemaparan dari Bunda, dari awal tadi tentang SKB 3 Menteri, mulai dari bagaimana kita harus mengkritisi tentang SKB 3 Menteri ini gitu, tentang penggunaan seragam sekolah di Sumbar khususnya ya, karena memang di Minang sendiri itu identik dengan Islam gitu, jadi enggak, kalau misalnya bukan Minang kalau misalnya enggak agamanya Islam, karena memang mayoritas di sini Islam, dan sejarahnya pun dari dulu memang sejarah antara Minang dan Islam itu tidak bisa dipisahkan gitu. Dan untuk terakhir tadi itu sudah banyak dijelaskan Bunda juga mengenai sejarah Padusi Minang, kemudian tentang pakaian adat Minangkabau gitu, dari awal sampai akhir mengalami pergerusan ya, yang awalnya masih menutupi, kemudian ada modifikasi gitu. Terus yang telah disampaikan Bunda tadi, sebenarnya boleh kita melakukan modifikasi, namun jangan sampai menghilangkan nilai-nilai itu sendiri gitu, menghilangkan nilai-nilai pakaian adat, filosofi adat yang memang sudah dari leluhur kita gitu. Nah, sekarang itu sebenarnya tugas kita ya sebagai memang generasi penerus bangsa ini, kita yang memang lahir dari ranah Minang ini gitu kan, Padusi Minang yang memang memiliki darah Minang, Kabau sukunya Minang gitu kan, seharusnya kita sudah mulai mempelajari kembali tentang adat budaya Minangkabau ini gitu. Karena banyak sekali harus kita pelajari gitu, terutama Padusi Minangnya gitu kan, karena Padusi Minang ini mempunyai harga diri yang luar biasa gitu kan, dan juga untuk yang lain-lainnya gitu, dan lainnya pun untuk SKB ini, nah itu sebenarnya banyak juga yang harus kita kritisi, karena memang bertentangan sekali dengan adat dan budaya kita yang ada di sini. Kenapa di Aceh saja dikecualikan gitu kan? Kenapa hanya Aceh saja yang dikecualikan? Kenapa dengan daerah yang Sumatera Barat sendiri pun sebenarnya sudah religius dari dulunya gitu? Menjadi PR kita nantinya gitu. Jadi PR kita bersama, kemudian juga adik-adik atau teman-teman yang bergerak di bidang perempuan gitu di masing-masing universitasnya nanti. Sekian untuk pemaparan materi kita hari ini. Mohon maaf kalau selama pembicaraan tadi ada salah kata, karena
tadi lumayan ini juga ya, karena dosen pribadi, jadi kalau dengan dosen pribadi, dengan dosen juga emang kita nggak bisa terlalu non formal untuk ininya, untuk pembicaraannya. Dan untuk selanjutnya, tetaplah menjadi perempuan yang menginspirasi ya, terutama untuk ranah Minangkabau sendiri, karena sebenarnya kalau kita mempelajari sejarah banyak sekali pejuang-pejuang dari Minangkabau itu sendiri gitu, dan tetap kita pertahankan budaya adat yang ada di sini gitu. Jangan sampai ketika kita mempelajari ideologi lain pun budaya kita yang sudah dari dulu pun tergerus gitu. Jangan sampai, karena memang siapa lagi yang akan melanjutkan ideologi Minangkabau sendiri kalau enggak kita sebagai penerus generasi ini. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikembalikan ke MC atau kepada kepada panitia PP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara pada hari ini. Kita ada kameranya. Gimana nanti? Buat dokumentasi lah. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Lala. Baiklah, kita menutup acara diskusi kali ini. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kita tutup. Alhamdulillah, amin. Dan doa terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada hari ini. Boleh jika ada salah dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.